Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kota Semarang yang tenang, pada suatu hari di masa lalu, kehidupan berjalan dengan penuh kesederhanaan. Di sebuah lingkungan yang tenang dan harmonis, hiduplah seorang aparat desa bernama Pak Suroto. Di mata warga sekitar, Pak Suroto dikenal bukan hanya sebagai kepala urusan di desa, tetapi juga sebagai seorang suami dan ayah yang sangat tidak bertanggung jawab. Gaji yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seringkali malah dipakai untuk kepentingan pribadi, seperti berfoya-foya dan membeli minuman. Kesejahteraan keluarganya dibiarkan terabaikan, dan seluruh beban kehidupan ditanggung oleh istrinya, Bu Sari. Bu Sari harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sebagai guru honorer dan jualan online. Setiap pagi, ia menyiapkan makan untuk suaminya yang tidak pernah memikirkan betapa beratnya beban yang dipikulnya. Ia harus menghadapi kelelahan dan kesedihan setiap hari, sementara anak-anak mereka yang masih kecil hanya bisa melihat dan merasa tidak berdaya dalam situasi sulit ini. Namun, karma tak lama kemudian mulai menuntut Pak Suroto. Suatu hari, Pak Suroto mengalami kecelakaan parah saat dalam perjalanan pulang dari salah satu tempat hiburannya. Pak Suroto terserempet mobil. Motor yang dikendarai menghantam pohon yang di tepi jalan, sedangkan mobil yang menyerempetnya tidak memperdulikannya dan langsung tancap gas. Ia harus dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang sangat kritis. Meskipun biaya medis yang tinggi, Bu Sari berusaha keras untuk membayar semua pengeluaran tersebut. Namun kesulitan finansial semakin menghimpit mereka. Wajahnya semakin terlihat penuh duka dan lelah. Namun beban hidup yang berat masih harus dipikulnya. Sementara Pak Suroto berada di rumah sakit, kondisinya semakin memburuk. Ia menderita komplikasi yang sangat mengerikan. Infeksi yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan gangren yang mengancam nyawanya. Setiap hari, Pak Suroto merasakan sakit yang tiada henti, dengan infeksi yang menyebar ke jaringan tubuhnya, dan menyebabkan luka-luka yang membusuk. Bau busuk dari luka-luka tersebut memenuhi ruang rumah sakit, menjadi pengingat tragis dari hidupnya, yang penuh dengan kesalahan dan ketidakpedulian. Dalam kondisi yang sangat menyakitkan ini, Pak Suroto menghadapi penderitaan fisik yang tak terbayangkan, di mana setiap hari terasa seperti siksa yang tiada akhir. Dokter menyebutkan bahwa sakit yang dideritanya adalah hasil dari pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya perawatan medis yang tepat. Kesehatan Pak Suroto terus merosot hingga akhirnya ia harus menghabiskan sisa hidupnya di atas ranjang rumah sakit, dalam penderitaan yang sangat menyakitkan. Kematian Pak Suroto pun tiba dalam keadaan yang tragis. Dengan sisa-sisa hidup yang dipenuhi oleh rasa sakit dan penyesalan, ia meninggal dunia. Namun, azab tak berhenti di situ. Setibanya di rumah duka, almarhum Pak Suroto dan keluarganya disambut oleh suasana duka yang mendalam. Tetangga-tetangga berkumpul, menyampaikan rasa belasungkawa mereka. Di tengah keramaian, terlihat jelas betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh istri dan anak-anak almarhum, yang kini harus menghadapi kehilangan orang yang seharusnya menjadi tulang punggung mereka. Setelah prosesi di rumah duka selesai, rombongan mulai bergerak menuju tempat penguburan. Cuaca yang mendung seolah mencerminkan kesedihan yang menyelimuti hati setiap orang. Ini adalah perjalanan menuju akhir dari kisah hidup seorang aparat desa, dan awal dari sebuah pengalaman yang akan meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang terlibat. Dengan suasana yang semakin suram, rombongan melanjutkan perjalanan menuju tempat penguburan. Langit yang mendung dan angin yang kencang, seolah mengundang kesedihan ke dalam setiap langkah mereka. Di tengah ketegangan ini, tampak jelas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh setiap orang, terutama oleh istrinya, Bu Sari, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap langkahnya menuju tempat penguburan diiringi dengan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Suasana gelap dan dingin
semakin memperkuat perasaan tidak nyaman yang menyelimuti mereka. Sedangkan di tanah kuburan, Pak Imun dan Pak Sarto sebagai petugas penggali kubur merasa keheranan. Pak Imun mengatakan, "Tanahnya terlalu lembek, Pak. Tak bisa digali dengan baik. Kami sudah mencoba beberapa tempat, tapi semuanya sama saja." Pak Sarto dengan rasa bingung menjawab, "Kalau terus begini, kita tidak akan bisa selesai tepat waktu. Ini sudah mendekati maghrib dan hujan mungkin saja turun." Pak Nardi yang menjadi salah satu wakil keluarga yang berada di area makam penguburan meminta solusinya. "Jadi, bagaimana? Apakah kita akan tetap menguburkan jenazah di sini?" Di tengah kesulitan menggali liang kubur, percakapan antara para pekerja dan anggota keluarga menjadi semakin tegang. Tanah yang sangat lembek dan berair membuat proses penggalian menjadi hampir tidak mungkin. Keputusan harus diambil dengan cepat, sementara waktu terus berjalan dan langit semakin gelap. Dengan waktu yang semakin mendesak, keputusan diambil untuk melanjutkan penguburan, meskipun kondisi tidak ideal. Liang kubur yang sudah digali, meskipun penuh air, terpaksa digunakan. Dalam senja mendekati maghrib, proses penguburan harus diselesaikan dengan segala kesulitan yang ada. Saat rombongan akhirnya tiba di lokasi penguburan, mereka dihadapkan pada pemandangan yang sangat mengejutkan. Liang kubur yang sudah disiapkan ternyata dipenuhi air, sehingga berubah menjadi kubangan yang tidak bisa digunakan. Keadaan sore mulai gelap dan hujan yang terus turun hanya menambah kesan misterius dari situasi yang tidak biasa ini. Para petugas penggali kubur mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan segala cara. Mereka mencoba mengalirkan air dan memompa air dari liang kubur. Namun usaha mereka hanya menghasilkan genangan yang semakin besar. Tanah yang lembek dan air yang menggenang tampaknya telah menjadi masalah yang tidak terpecahkan. Pak Imun dengan rasa heran, "Ini sangat aneh. Tidak ada alasan tanah di sini bisa penuh air seperti ini. Kami sudah mencoba beberapa tempat, tapi semuanya sama." Pak Nardi kembali minta solusi terbaik. "Apakah ada cara lain untuk mengatasi ini? Kami tidak bisa meninggalkan jenazah di sini terlalu lama." Pak Sarto coba memberikan usul. "Kita harus mencari solusi cepat. Kalau tidak, kita akan kehabisan waktu, dan cuaca yang buruk membuat situasi semakin sulit." Percakapan antara petugas dan anggota keluarga menunjukkan kepanikan yang mulai meresap. Tidak hanya cuaca yang semakin memburuk, tetapi juga situasi yang semakin rumit membuat mereka merasa terdesak. Mereka harus segera menemukan solusi agar proses penguburan bisa selesai tepat waktu. Dengan waktu yang semakin menipis dan kondisi yang terus memburuk, usaha para petugas menjadi semakin intensif. Setiap tetes hujan dan genangan air semakin menambah ketegangan di antara mereka. Rasa frustrasi dan keputusasaan terlihat jelas di wajah mereka saat mereka berjuang melawan keadaan yang tampaknya tidak adil. Dalam kondisi yang semakin mendesak, keputusan terpaksa diambil. Liang kubur yang penuh air harus digunakan, dan proses penguburan harus segera diselesaikan. Dengan suasana yang semakin suram, mereka terpaksa melanjutkan, meskipun jenazah tidak dapat diletakkan dengan benar sesuai tradisi. Dengan waktu yang terus berjalan, dan hujan yang semakin deras, rombongan akhirnya terpaksa membuat keputusan yang sulit. Liang kubur yang penuh air harus digunakan. Dalam keadaan yang penuh ketidakpastian dan kekacauan, mereka memutuskan untuk melanjutkan prosesi penguburan, tanpa memperdulikan detail penting seperti menghadap kiblat. Pak Mukiman paman dari almarhum merasa begitu kecewa. Ini benar-benar mengecewakan. Bahkan di saat-saat terakhir pun, almarhum tidak menunjukkan tanggung jawab. Kini, kita yang harus menanggung semua ini. Pak Budi, salah satu tetangga almarhum, ikut menambahkan, dia seharusnya lebih memikirkan keluarga, daripada hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi,
Sekarang kita harus menyelesaikan ini, tidak peduli bagaimana kondisinya. Pak Imun menjelaskan, saya mengerti frustrasi kalian. Tanah ini benar-benar sulit dihadapi, dan situasinya makin rumit dengan cuaca seperti ini. Percakapan terakhir antara anggota keluarga dan petugas penggali kubur mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Mereka berduka bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena harus menghadapi kenyataan pahit tentang almarhum yang tidak pernah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sementara para pengantar jenazah terlibat dalam percakapan dan proses yang penuh emosi, mereka mengamati dengan mata yang besar dan penuh rasa ingin tahu. Waktu sudah mendekati maghrib dan di tengah kesulitan, dia menyaksikan bagaimana kenyataan hidup bisa sangat berbeda dari apa yang selama ini dia bayangkan. Dengan keadaan yang semakin suram dan hujan yang terus turun, proses penguburan dilakukan dengan cepat dan tanpa banyak perasaan. Jenazah akhirnya diletakkan dalam liang kubur yang penuh air, dan tanah ditutup dengan tergesa-gesa. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian, dengan jenazah menghadap kiblat atau tidak, prosesi ini diakhiri dengan cepat. Beberapa saat sebelum adzan maghrib berkumandang, dan hujan masih terus mengguyur, suasana hati semua orang yang hadir mencerminkan keheranan dengan kejadian ini. Prosesi penguburan yang penuh kesulitan akhirnya selesai, meninggalkan bekas yang mendalam, yang menyaksikan semua kejadian ini. Setelah prosesi penguburan yang penuh kesulitan, para pengantar jenazah itu pulang ke rumah, dengan hati yang penuh pertanyaan dan refleksi. Kejadian sore itu, telah meninggalkan kesan mendalam di dalam dirinya, sebuah pelajaran tentang tanggung jawab, dan dampak dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Proses penguburan yang kacau, dan kekacauan yang menyertainya, memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana tindakan individu bisa berdampak besar pada orang-orang di sekelilingnya. Proses penguburan yang kacau dan kekacauan yang menyertainya memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana tindakan individu bisa berdampak besar pada orang-orang di sekelilingnya. Pengalaman tersebut menjadi seseorang yang harus lebih bijaksana, memahami bahwa tanggung jawab adalah bagian penting dari hidup, dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari. Dan di tengah malam yang tenang, pelajaran ini menjadi bagian dari perjalanan hidup di masa depan. Dalam sisa-sisa kehidupan Busari, yang harus berjuang untuk membangun kembali kehidupan rumah tangganya bersama anak-anaknya, sambil terus mengingat penderitaan yang dialami oleh Pak Suroto, sebagai pelajaran yang sangat berharga. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi, dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.